Hai, gue Reza. Umur gue 28 tahun. Saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan swasta. Gue dulu pernah ikut kelas financial planning, dan lo tahu nggak? Sebelum kita mulai buat nabung dan investasi, ada baiknya kita siapin dulu dana darurat. Apa tuh dana darurat? Kalau dari namanya aja udah jelas, kalau itu adalah dana yang bisa kita gunakan secepat mungkin dalam kondisi darurat. Kayak gue 1 tahun lalu. Gue nggak menduga kalau gue bakal kena PHK di pekerjaan gue sebelumnya. Untung aja gue udah nyiapin dana darurat yang bisa gue gunain selama 6 bulan untuk keperluan sehari-hari gue, sambil nunggu dapat kerjaan yang baru. Jadi kalau lo udah merit kayak gue, amannya sih lo siapin dana darurat itu 9 kali dari pengeluaran lo. Tapi kalau lo masih single sih 6 kali juga udah cukup. Ya Bu. Halo, Mas Reza. Itu adikmu butuh uang tambahan buat bayar praktikum kuliahnya, Mas. Uang ibu udah dipakai buat kebutuhan yang lain. Kamu bisa bantu nggak ya, Mas? Iya Bu, Reza ada kok. Tenang aja. Nanti Reza transfer ya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Mas. Iya Bu, sama-sama. Nah, nggak cuma itu aja. Kalau misalnya lo tiba-tiba sakit, atau keluarga lo butuh dana dengan jumlah yang besar, lo bisa gunain dana darurat itu, jadi dana harian lo nggak akan kepake. Kayak gue tadi nih. Setiap gajian, gue pasti akan alokasikan pendapatan gue itu 10% untuk dana darurat, 40% untuk kebutuhan harian gue, 30% untuk cicilan, 20%-nya untuk investasi deh. Fun fact ya, gaji gue saat ini 8 juta. Berarti gue harus alokasiin dana 800.000 untuk dana darurat, 3.200.000 untuk kebutuhan harian gue, 2.400.000 untuk cicilan, dan 1.600.000 untuk investasi. Berarti berapa dana darurat yang harus gue kumpulin? Dana darurat yang harus gue kumpulin 9 kali 3.200.000 yaitu 28.800.000. Tapi lo tenang aja, lo nggak harus punya dana sebesar itu sekarang. Gue juga ngumpulinnya pelan-pelan kok. Nah sekarang gue ada beberapa tips gimana caranya lo bisa ngumpulin dana darurat itu. Pertama, lo harus pisahin duit lo berdasarkan kebutuhannya. Kalau gue pakai sub account reksadana, jadi gue gak mesti bikin rekening banyak-banyak. Kedua, cari pendapatan dari sumber lain sambil rutinin alokasi pendapatan buat dana darurat sampai dengan angka yang ideal. Terus, budgeting secara teratur, dan pastiin utang lo udah lunas. Kalau belum, prioritasin bayar utang ya. Nah, yang terakhir, lo harus disiplin menggunakan dana darurat hanya ketika benar-benar membutuhkan. Jangan diambil sedikit-sedikit, percaya deh, pasti nanti akan habis. Kalau lo udah budgeting dan pinter ngatur utang juga, dana darurat dan investasi akan bisa lo kumpulin secara bersamaan dan juga pelan-pelan. Ini cerita uang gue, gimana cerita uang lo?